Bareskrim Polri menyita kiloan emas batangan dari 2 rumah dan 1 toko emas di Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur. Hal ini terkait tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dengan nilai transaksi 25,8 triliun rupiah. Bareskrim Polri menggeledah rumah di Jalan Tampo Mas, Surabaya, Jawa Timur dari Kamis pagi hingga Jumat dini hari. Penyidik menyita 4 box kontainer barang bukti, terdiri atas sejumlah dokumen, bukti elektronik, uang, dan juga emas batangan. Penggeledahan merupakan pengembangan tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat pada 2019 hingga 2022. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik di Direktorat Bareskrim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Untuk emas batangan apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan? Ya, termasuk di dalamnya. Ya. Termasuk. Jumlahnya berapa? Nanti kita update ya. Nanti kita update. Tapi yang jelas sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berapa? Lebih. Ya. Selain di Surabaya, polisi juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk. Dari toko Semar, petugas menyita seluruh emas yang ada tanpa sisa. Emas tersebut dibawa menggunakan 2 box besar dan dimasukkan ke dalam mobil. Hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Polisi terus mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa saja pihak yang terlibat. Dari Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, Hari Tambayong, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Kunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Longbawan, Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat api masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat itu, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juanda Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita awali Sindo Malam pada hari ini, proses evakuasi kereta api bandara yang menabrak truk di Tangerang, Banten masih berlangsung hingga siang. 1 lajur sudah bisa digunakan secara bergantian.
Pasca kecelakaan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menabrak truk di dekat stasiun Poris Tangerang, Banten Jumat pagi, petugas gabungan mengecek kondisi awal jalur dan rangkaian sekaligus memeriksa rel, bantalan, dan jaringan listrik aliran atas yang terdampak benturan. Aliran listrik di jalur tersebut dihentikan sementara demi keselamatan selama proses evakuasi. Penanganan difokuskan pada pemindahan truk yang menutup jalur serta pembenahan tiang listrik aliran atas yang terdampak. Upaya percepatan dilakukan dengan menurunkan muatan truk. Kendaraan derek yang tiba bersama alat berat kemudian mengangkat badan truk dari atas rel. Selain evakuasi kendaraan, kera penolong juga diterjunkan membantu penanganan rangkaian. Tim prasarana melakukan perbaikan tiang listrik aliran atas, pengecekan kabel kontak, hingga pengukuran ulang geometrik jalur guna memastikan kondisi lintasan aman sebelum dilalui kembali. Pemulihan jalur dilakukan bertahap sampai dinyatakan layak untuk operasional. Saat ini perjalanan komuter lain Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyis melaporkan. CCTV menangkap detik-detik kecelakaan antara kereta api bandara dengan sebuah truk di perlintasan sebidang dekat stasiun Poris, Tangerang. Insiden terjadi saat truk menabrak di perlintasan dan di saat yang sama muncul kereta bandara dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan antar kereta bandara dengan truk kontainer ini terjadi pada lintasan sebidang selepas stasiun Poris. Dalam rekaman CCTV terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama, kereta bandara tengah melaju dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Benturan keras tak terhindarkan dan menyebabkan muatan truk terpental. Itu sekitar jam 6 pagi, 6 pas banget. Terus itu juga lagi hujan posisi, terus ada gemeter kayak gempa posisinya. Ya kan lagi ada gempa, saya langsung ke balkon ngecek, oh ternyata tiang kereta tuh geter. Saya pikir itu sambaran petir, ternyata pas dilihat samping itu kereta udah ketabrak sama kontainer. Korban kalau ditanya-tanya sama security yang lain itu nggak ada, alhamdulillah. Masinis aman, penumpang juga aman. Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Petugas kepolisian dan pihak terkait juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Supron, iNews melaporkan.